Tapi karena minggu kemarin kita kuis dan melakukan pembahasan soal sehingga tidak ada waktu untuk membahas materi baru, maka materi minggu kemarin saya masukkan ke sini, yaitu hukum Maxwell bentuk integral. Nah, untuk hukum Maxwell bentuk diferensial yang harusnya adalah 2 minggu, berarti terpaksa akan dipepet menjadi 1 minggu dan akan kita bahas minggu depan sekalian dengan latihan soalnya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat sebenarnya apa sih hukum Maxwell itu? Hukum Maxwell itu adalah hukum yang membahas antara medan listrik, medan magnet dengan sumbernya. Sumber medan listrik adalah muatan, sumber medan magnet adalah arus. Dan itu dibahas di hukum Maxwell. Ayo, untuk mempersingkat waktu, ayo kita lihat bersama. Sekarang saya akan share screen. Sekarang kita akan bahas mengenai hukum Maxwell bentuk integral. Kelihatan? Recording in progress. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kita lihat hukum Maxwell. Tadi yang saya bilang, hukum Maxwell membahas hubungan antara medan listrik, medan magnet, muatan, dan arus. Muatan adalah sumber dari medan listrik, sedangkan arus adalah sumber dari medan magnet. Hukum Maxwell itu sendiri terdiri atas 4 hukum, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik, di mana hukum Gauss untuk medan listrik ini pada dasarnya membahas hubungan antara medan listrik dengan muatan. Ada hukum Gauss untuk medan magnet, di mana dia membahas sifat medan magnet. Ada hukum Faraday, di mana hukum Faraday itu membahas hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Dan yang terakhir adalah hukum Ampere, di mana dia membahas hubungan antara medan magnet dan arus. Hukum Gauss ini ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Gauss, Faraday ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Faraday, dan Ampere ditemukan oleh ilmuwan yang namanya Ampere. Nah, terus Maxwell itu apa? Maxwell itu ilmuwan juga. Dan Maxwell itu adalah ilmuwan yang menggabungkan 4 buah hukum tersebut. Sehingga kita akan bertanya, hukum Gauss oleh Gauss, Faraday oleh Faraday, Ampere oleh Ampere. Terus kenapa dengan Maxwell yang tinggal menggabungkan saja, akhirnya orang mengatakan 4 hukum itu adalah hukum Maxwell. Timbul pertanyaan kan, sebenarnya sumbangan Maxwell itu apa? Nah, itu akan kita lihat di akhir bab ini. Nah, sekarang kita lihat dulu sebentar. Sekarang yang akan kita bahas pertama kali adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Hukum Gauss untuk medan listrik mengatakan seperti ini. Kalau kita lihat kalimatnya itu panjang banget, tapi kalau kita bikin persamaan matematisnya, ternyata kalimat yang panjang ini bisa kita buat seperti ini. Pertama, jumlah total itu adalah integral, karena pada dasarnya yang namanya integral itu adalah penjumlah. Flux listrik itu notasinya adalah epsilon 0 dikalikan E. Apa itu flux listrik? Nanti akan kita lihat. Nah, sekarang yang menembus keluar. Nah, kalau menembus, kalimat matematiknya adalah integral vektor dot ds. Terus habis itu, permukaan yang ditembus itu adalah benda yang permukaannya tertutup. Kalau benda yang permukaannya tertutup, berarti integralnya adalah integral tertutup. Sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut, berarti adalah sama dengan Q. Q adalah muatan, vektor ds adalah vektor luas diferensial, di mana pada saat kita belajar sistem koordinat, kita sudah lihat berbagai bentuk vektor ds. Terus habis itu, epsilon 0 dikalikan E ini adalah rapat flux listrik
di mana notasinya adalah D. Berarti sekarang, kalau mau saya tuliskan dulu di sini sebagai rangkuman, yang harus kita ingat adalah ada E. E itu adalah intensitas medan listrik, atau seringkali disebut medan listrik saja. Ada lagi, atau nggak bisa kita sebut aja sebagai medan listrik. Ada yang namanya D. D itu adalah rapat flux listrik. Nah, di mana si D ini adalah permitivitas di udara dikalikan dengan intensitas medan listrik. Terus, kemarin ada yang namanya B. Waktu kita belajar filsafat, B itu apa? Rapat flux magnet. Berarti kalau ada rapat flux listrik, ada rapat flux magnet, ada intensitas medan listrik, berarti harus ada yang namanya intensitas medan magnet. Intensitas medan magnet ini notasinya adalah intensitas medan magnet, bisa kita sebut dengan medan magnet saja. Hubungan antara H dan B itu adalah rapat flux listrik sama dengan permeabilitas di udara dikalikan intensitas medan magnet. Nah, besaran-besaran ini harus kita ingat di mana kalau si intensitas medan listrik ini satuannya adalah volt per meter. Kalau si intensitas medan magnet satuannya adalah ampere per meter. Ini harus kita ingat. Jadi ini kalian salin. Nah, sekarang ini saya bersihin lagi. Sekarang kita lihat. Kan kita lihat tentang Q. Pada saat ngomong-ngomong tentang muatan, kita udah pernah ngebahas ini di hukum Coulomb, di mana ada sebagian muatan yang dinyatakan dengan rho LDL, ada sebagian sehingga si Q-nya adalah integral dari dQ, yaitu integral rho LDL. Ada dQ yang dinyatakan dengan rho SDS, sehingga Q-nya seperti ini. Dan ada dQ yang dinyatakan rho VdV, sehingga Q-nya adalah integral rho VdV, sehingga kalau kita lihat hukum Gauss-nya, berarti sekarang integral tertutup dari D dotnya S sama dengan Q, Q-nya bisa dinyatakan dengan integral rho LDL, atau integral rho SDS, atau integral rho VdV. Nah, hukum Gauss untuk medan listrik, dia mengambil bagian yang bawah ini. Padahal sebenarnya yang atas juga bisa, yang hijau bisa, yang ungu bisa. Nah, tapi untuk kepentingan matematis nanti di bab 2, ternyata diambil hukum Gauss untuk medan listrik bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat. Oke, kita sudah tahu bentuk hukum Gauss untuk medan listrik. Terus bagaimana cara menghitung suatu persamaan dengan menggunakan hukum Gauss. Ini akan kita lihat di slide berikutnya. Konsentrasi ya, karena soal-soal seperti ini pasti muncul di UTS. Misalkan, pada suatu ruang ada bola pejal. Bola pejal itu adalah bola padat. Radius dari bola pejal itu adalah R0, dan di dalam bola ada muatan yang terdistribusi secara merata sebesar rho V. Hitunglah medan listrik di luar bola tersebut. Nah, sekarang kalau kita ingin memecahkan persoalan tadi untuk menghitung medan listrik
yang disebabkan oleh muatan yang bertumpuk seperti bola? Gimana caranya? Pertama-tama kita gambar dulu. Kita gambar dulu ini adalah bolanya, radiusnya adalah R0, dan muatan itu tersebar secara merata di bola yang berwarna hijau ini. Sehingga pertanyaan saya adalah, di daerah di luar bola, di daerah yang warna putih ini, ada muatan nggak? Oh, Nggak ada, Bu. nggak ada. Nah, sekarang kita ingin menghitung di luar bola, misalkan saya sebut di sini ada titik P di luar bola, dan kita hitung E-nya berapa di titik P ini. Caranya gimana? Perhatikan, langkah pertama pada saat kita mengerjakan hukum Gauss untuk medan listrik maupun untuk medan magnet, kita perlu membuat suatu bidang hayal. Sekarang kita lihat dulu, titik P. Titik P ini jaraknya ke titik pusat bola adalah R. Nah sekarang, R-nya berapa? Terserah. Yang penting si R-nya ini harus lebih besar daripada R. Kemudian, kita buat suatu bidang hayal. Bidang hayal ini adalah bidang tempat titik P ada. Bentuknya apa? Ya terserah kamu, hayalan kamu. Cuman kalau kita lihat, kalau ini adalah bola, enakan kita pakai sistem koordinat kartesian atau silinder. Kalau bendanya berbentuk bola. Enakan kita pakai sistem koordinat apa? Kartesian atau silinder? Silinder. Enggak. Enakan pakai sistem koordinat bola. Ya enggak? Berarti sekarang, karena kita pakai sistem koordinat bola, maka sebaiknya benda hayal yang kita buat berbentuk bola juga. Ini, bola juga yang radiusnya adalah R. Nah, sekarang, ini udah saya gambarin, bola hayalnya warna biru sama bola muatannya warna hijau. Nah, sekarang kita gunakan hukum Gauss yang menyatakan bahwa integral epsilon 0 E dot ds sama dengan muatan. Hijau sama dengan pink. Nah, kita lihat. Karena kita pakai sistem koordinat bola, maka besarnya E dinyatakan dalam sistem koordinat bola seperti ini. Ada yang di arah AR, ada yang di arah theta, ada yang di arah V. Nah, sekarang vektor ds-nya adalah apa? E dot ds adalah E yang menembus bola. Nah, kalau kita lihat gambar ini, yang ditembus itu adalah kulit bola. Kulit bola berarti vektor ds-nya, kalau kamu lihat lagi di video tentang sistem koordinat bola, vektor ds-nya adalah seperti ini. Ini adalah kulit bola. Gak akan saya buka lagi, tinggal kalian lihat aja videonya. Terus, habis itu kalau kita lihat, kalau E dot ds, kalau yang ds-nya ada di arah vektor AR aja, otomatis yang kepake cuman yang ER AR, karena yang ini, kalau A theta didot produkkan dengan AR 0, karena dia saling tegak lurus. V juga kalau didot produkkan dengan AR 0 juga karena saling tegak lurus. Sehingga kalau kita lihat, maka integral tertutup dari epsilon 0 E dot ds sama dengan integral epsilon 0 kali NR kali R kuadrat sin theta d theta dv. AR-nya mana? Kan AR dot AR adalah 1. Nah, ini adalah yang hijau. Yang hijau saya salin lagi di sini. Lalu sebentar. Ini kok saya ada. Sebentar. Sekarang kita lihat. Ternyata yang hijau ini adalah integral lipat 2. Integral terhadap besaran theta dan integral terhadap besaran phi. Gimana? Kalau kalian lihat lagi tentang sistem koordinat bola, batasan phi itu satu putaran adalah dari 0 sampai 2 phi. Sedangkan theta, di mana kalau kalian ingat lagi, bidang theta konstan itu adalah bidang berbentuk kerucut, kalau kalian masih ingat. Kerucut itu, untuk theta 0, thetanya membesar, di tangan saya, thetanya 90 derajat,
Terus habis itu theta 90 derajat, tetanya membesar, akhirnya kerucutnya jadi bukaannya ke bawah, tetanya 180, kerucutnya adalah garis lurus. Sehingga kalau kita lihat, theta itu batasnya dari 0 sampai V. Nah, kita hitung nih integralnya. Nah, cara hitung integralnya gimana? Coba kita kerjakan sama-sama. Jadi sekarang, langkah pertama adalah, kalau misalnya kita anggap ini itu adalah A. Berarti kita punya sama dengan integral V yang bergerak dari 0 sampai 2V dari A dV. Jadi kita anggap yang ini adalah A. Seperti sini adalah. Jadi sama dengan A dikalikan V yang bergerak dari 0 sampai 2V berarti adalah A dikalikan 2V kurangi 0 berarti sama dengan A kali 2. Dan terus berarti sekarang A sama dengan apa? Nah sekarang kita lihat yang A. Yang A itu berarti sama dengan integral, berarti sama dengan 2V dikalikan dengan A itu adalah epsilon 0 ER R kuadrat sin theta d theta. Tetanya bergerak dari 0 sampai 180 derajat. Dan kalau kita lihat, ini integral terhadap theta, yang bukan theta keluar berarti adalah 2V kali epsilon 0 kali ER kali R kuadrat integral sin theta d theta. Nah, kalau kita lihat, ini tuh sama dengan, saya tulis di sini, sama dengan 2V kali epsilon kali ER kali R kuadrat integral sin theta. D theta adalah apa? Minus cos theta. Tetanya bergerak dari 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau saya tuliskan di sini, berarti itu sekarang sama dengan 2V kali epsilon 0 kali ER kali R kuadrat dikalikan dengan berapa? Minus cos V dikurangi minus cos 0. Minus cos V adalah plus 1. Ditambah dengan cos 0 adalah 1. Berarti kalau kita lihat, berarti yang di dalam kurung kurawal ini besarnya adalah 2. Berarti sekarang sama dengan 2V kali epsilon 0 kali ER kali R kuadrat kali 2. Nah, itu hasilnya. Kalau misalnya ini saya hapus, nah kita dapat nih, hasil yang kuning tadi itu sama dengan ini. Nah, sekarang, ini baru untuk yang hijau. Kalau kita lihat lagi, maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah, kan yang hijau sama dengan yang pink. Sekarang kita lihat. Untuk yang pink itu mengatakan jumlah muatan yang dilingkupi oleh bola hayal yang kita buat. Integral rho V dV. Rho V-nya kita tulis, dV untuk bola, untuk sistem koordinat bola adalah seperti ini. Gimana kalau kita lihat? Ini adalah integral lipat 3. Di mana V-nya dari 0 sampai 2V, theta-nya dari 0 sampai 180 derajat, dan si R-nya adalah, nah kita lihat sekarang, kan ini adalah jumlah muatan yang dilingkupi oleh bola hayal. Nah, muatan adanya di mana? Muatan adanya cuma ada di bola yang hijau aja. Di daerah yang warna putih ini, udah nggak ada muatan. Berarti sekarang, jumlah muatan yang dilingkupi oleh bola hayal yang warna biru ini adalah semua muatan yang di bola hijau. Berarti integralnya adalah dari 0 sampai radius bola hijau. Nah, integral lipat 3 ini, kalau kita hitung, jadi kalian berlatih menghitung integral lipat 2 lipat 3 itu harus bisa. Akan saya dapatkan persamaan yang warna pink menjadi seperti ini. Terus gimana? Yang hijau sama dengan yang pink. Yang hijau pada saat kita turunkan, kita dapat bentuknya seperti ini. Yang pink dapat bentuknya seperti ini. Kita samakan. Nah, sekarang
Epsilon NR dikalikan 4VR kuadrat sama dengan yang P. Yang kita cari apa? Berarti sekarang, di luar bola bentuknya adalah seperti ini. Atau kalau kita tulis dalam bentuk vektor, berarti adalah rho V dikalikan R0 pangkat 3 dibagi 3 epsilon 0 kuadrat. Berarti sekarang, di luar bola berapa? Pakai rumus yang ungu ini. Jadi kalau misalnya ada rumus yang ungu ini, boleh nggak langsung dipakai? Boleh, kalau kasusnya seperti yang ada di soal. Emang ada Bu nanti kalau kasusnya bukan dengan yang di soal, ada beda-beda. Nanti akan kita lihat di contoh. Nah sekarang, contoh lagi, misalkan ada soal yang sama, kita lihat. Tapi kalian disuruh soalnya sama, ada bola radiusnya R0 juga. Di dalamnya ada muatan yang terdistribusi secara merata besarnya rho V. Hitunglah medan listrik. Nah sekarang di dalam bola. Makanya gimana? Gambar dulu bolanya. Terus habis itu kita tentukan sebuah titik di dalam bola, yaitu titik P. Di mana jarak dari titik P ke titik pusat bola adalah berapa? Terserah, bisa kita tuliskan R, asalkan si R-nya kurang dari R0 karena dia tuh di dalam bola. Terus gimana? Buat apa lagi? Buat bidang hayal yang namanya Gaussian surface. Bentar ya, minum dulu haus. Buat bidang hayal yang namanya Gaussian surface. Gaussian surface ini adalah bidang yang di dalamnya ada titik P. Berarti kita bikin bola lagi. Nih, bola hayalnya sekarang yang ini nih, yang kecil nih, di dalam bola yang warna hijau. Nah, sekarang, pakai rumus yang sama, hukum Gauss. Yang hijau sama dengan yang pink. Yang hijau, kita ingin menghitung jumlah medan listrik yang keluar dari bola ini. Nah, cara pengerjaannya itu sama dengan kasus yang sebelumnya, karena sama-sama bola. Jadi kalau saya hitung, akan saya dapatkan untuk yang hijau, sama, karena sama-sama bola, bentuknya sama nih dengan kasus yang di luar bola tadi. Nah, sekarang bagaimana dengan yang pink? Ingat, harus hati-hati. Yang pink itu artinya, sekali lagi saya tekankan, adalah jumlah muatan yang dilingkupi bola hayal. Bola hayalnya adalah bola yang berwarna biru. Nah, jadi kalau kita lihat, ini adalah integral rho V dV, berarti adalah integral lipat 3. Nah, kita lihat, batasan sudut V-nya adalah dari 0 sampai 360 derajat, sama yang tadi. Batasan sudut θ-nya adalah dari 0 sampai 180 derajat, sama juga dengan yang tadi. Nah, R-nya adalah, kita lihat, jumlah muatan yang dilingkupi oleh bola hayal kita ini berarti adalah semua muatan yang di dalam bola biru. Bola biru ini radiusnya dari berapa sampai berapa? Dari 0 sampai R. Jadi ini dari 0 sampai. Yang tadi gimana? Tadi bola hayalnya ada di luar. Jadi semua muatannya itu adalah yang ada di dalam bola hijau, yaitu dari 0 sampai R0. Nah, mungkin kalian bertanya, Bu, kenapa nggak sampai R0? Kan R0 kan di sini masih ada muatan kan ya? Di daerah yang ada mau saya ini kan masih ada muatan. Iya, tapi daerah ini sudah di luar dari bola hayal yang kita buat. Kan yang ditanya adalah jumlah muatan yang dilingkupi oleh bidang hayal yang kita buat. Kok di sini udah di luar dari bidang hayal yang kita buat? Gitu loh. Makanya harus hati-hati dalam menentukan batasan-batasan integral. Ini kalau dihitung, kita akan dapat jawabannya seperti ini. Sama juga sama yang tadi, cuma yang tadi itu adalah R0 pangkat 3. Ini pangkat 3, betul. Nah, sekarang kita lihat. Hijau sama dengan pink. Yang hijau seperti ini. Yang pink dan kita hitung juga, kita samakan. Nah, sekarang kita lihat. Dari sini berarti sekarang R pangkat 2 ini, 4 bisa saling coret. R pangkat 2 ini bisa kita coret juga, ini jadi hilang, ini menjadi F, sehingga
R adalah seperti ini, rho V dikalikan dengan R dibagi 3 dibagi epsilon. Dan E di dalam bola sama. Jadi kalau mau saya gabungkan, misalnya untuk menghitung E di luar bola, kita pakai persamaan yang umum. Untuk menghitung E di dalam bola, kita pakai persamaan yang ini. Persamaan ini boleh dihafal ya, silakan aja. Cuma nanti, kok ternyata ini kan soalnya bola. Gimana nanti kok ternyata soalnya kalau si muatannya bentuknya bukan bola, misalkan muatannya bentuknya seperti tabung, itu berarti harus pakai sistem koordinat silinder. Beda lagi rumusnya dengan yang ini. Jadi yang harus kalian tahu itu adalah bagaimana cara mendapatkan rumus yang ungu dan rumus yang biru ini. Itu yang penting. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum Gauss untuk medan magnet. Hukum Gauss untuk medan magnet. Makanya hukum Gauss dia itu bilangnya seperti ini. Kalau kalian baca panjang. Jumlah total flux magnet yang menembus bla bla bla, tapi kalau kita lihat persamaan matematisnya ternyata simpel. Jumlah total itu adalah apa jumlah total? Integral. Flux magnet notasinya apa flux magnet? Flux magnet notasinya adalah B. Ini kan udah saya bilang kan waktu pas di awal ya, apa itu E, apa itu D itu dodol, apa itu H, apa itu B itu Bandung. Nah, itu kalian harusnya diingat. Nah, sekarang flux magnet yang menembus keluar. Kalau menembus itu, menembus dari sebuah benda, pasti dia adalah tegak lurus, berarti adalah S. Dan ternyata benda yang ditembusnya itu, permukaannya tertutup. Maksudnya tertutup itu apa? Kalau misalnya kamu lihat nih botol ini tertutup. Jadi kalau misalnya kamu balik-balik ya kan ada yang dan bukan tertutup berarti di persamaan integralnya adalah ini nih, integral tertutup sama dengan nah ini adalah persamaan matematis untuk hukum Gauss di mana si B-nya itu adalah vektor rapat flux magnet, si ds-nya itu adalah vektor luas diferensial. Nah, ternyata dari hukum Gauss untuk medan magnet ini, kita bisa mendapatkan sifat medan magnet, di mana yang pertama adalah kalau jumlah flux yang menembus adalah 0, artinya apa? Bukan tidak ada fluxnya, artinya flux yang menembus masuk, flux itu berarti adalah garis medan magnet yang menembus masuk sama dengan garis medan magnet yang menembus keluar. Jadi yang masuk sama dengan yang keluar. Sehingga total yang menembusnya itu adalah 0. Berarti dari sini bisa dikatakan yang namanya flux magnet merupakan lintasan tertutup. Maksudnya gimana? Nah, misalkan kalau kita punya gambar arus nih, kawat dialiri arus kan. Sesuai dengan aturan tangan kanan, berarti di sekeliling kawat itu bakal ada garis-garis medan magnet atau bakal ada rapat flux magnet. Nah, sekarang kalau misalnya saya tempatkan suatu benda sih, saya masukin benda ini nih kayak tabung ke sini. Berarti apa yang terjadi? Karena yang masuk ini akan keluar lagi. Yang masuk ini akan keluar lagi. Dan itu bisa kejadian kalau apa? Kalau yang masuk sama yang keluar itu adalah satu garis. Jadi yang namanya garis flux magnet merupakan lintasan tertutup. Nah, sekarang kita lihat. Itu kan hukum Gauss untuk medan listrik dan medan magnet ditemukan oleh orang yang sama, yaitu ilmuwan yang namanya Gauss. Nah, mari kita bandingkan. Ini hukum Gauss untuk medan listrik, ini hukum Gauss untuk medan magnet. Ini adalah apa tadi? Ini adalah rapat flux listrik yang notasinya adalah D. Yang ini adalah rapat flux magnet. Jadi kalau kita lihat, oh iya ini rapat flux listrik dot ds sama dengan muatan.
Berarti sekarang, kalau kita lihat kalau ini adalah muatan, berarti sekarang yang 0 ini adalah apa? Kalau yang Q ini adalah muatan listrik, berarti yang 0 ini adalah muatan magnet. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari sini diketahui bahwa yang namanya muatan magnet itu nggak ada. Nah, kalau nggak ada, pertanyaannya adalah, jadi sumber dari medan magnet apa? Sumber dari medan magnet adalah arus. Dan arus itu apa? Arus itu adalah muatan listrik yang bergerak. Jadi ternyata dari hukum Gauss untuk medan magnet, kita tahu muatan magnet nggak ada. Ini adalah sifat dari medan magnet. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah hukum Faraday. Kalau nerangnya cepet-cepet, iya, soalnya nanti kita harus sering latihan soal, banyak latihan soal. Sekarang kita lihat, hukum Faraday. Tadi itu sudah saya katakan bahwa bahwa Faraday itu mencari hubungan antara medan listrik dengan medan magnet. Hukum Faraday itu sendiri persamaan matematisnya seperti ini. Kalau kita lihat, kita jadi ngerasa stres kan? Kita lihat dulu. EMF itu adalah apa? Adalah electromotive force atau enggak disebut dengan gaya gerak listrik. Ini adalah apa? Ini berarti jumlah medan listrik yang tangensial atau searah terhadap lintasan yang tertutup. Sama dengan apa? Nah, kalau kita lihat kalimat ini adalah perubahan terhadap waktu. Perubahan terhadap waktu dari apa? Dari yang ini. Ini adalah apa? Jumlah garis magnet yang menembus suatu bidang. Nah, si Faraday ini mendapatkan persamaan ini dari mana? Dari percobaan yang dia lakukan. Dan sekarang, percobaannya seperti apa? Kita lihat. Faraday itu melakukan percobaan dengan membuat 2 buah rangkaian. Rangkaian pertama terdiri atas ada lilitan, ada loop, di mana loop ini terhubung dengan sumber tegangan baterai, ada baterai, dan ada saklar. Saklarnya bisa on off, bisa hidup, bisa mati. Nah, rangkaian kedua terdiri dari loop dan voltmeter. Di mana kalau kita lihat di rangkaian yang kedua ini tidak ada baterai, tidak ada sumber tegangan. Berarti dari sini kalau kita lihat, berarti pada saat saklarnya lagi on, di rangkaian 1 bisa ada arus, berarti kalau bisa ada arus bisa ada medan magnet, sedangkan di rangkaian 2, karena dia tidak ada sumber tegangan, berarti tidak akan ada arus, tidak akan ada apa-apa, sehingga si jarum yang ada di voltmeter ini selalu menunjuk ke 0. Berarti ini adalah 0 ya. Tengah sini adalah 0. Nah, sekarang kita lihat. Pada saat saklar ini dinyalakan, pada saat saklar dinyalakan, pada saat saklar dinyalakan, akan terjadi arus di sepanjang rangkaian. Dan sesuai dengan aturan tangan kanan, kamu gambarkan aturan tangan kanan, berarti di dalam loop ini akan terdapat medan magnet sesuai dengan aturan tangan kanan. Nah, terus gimana? Medan magnet ini ternyata bukan hanya menembus bidang di loop pada rangkaian 1, tapi medan magnet ini ada juga yang akan menembus bidang yang dilingkupi oleh loop pada rangkaian. Nah, sekarang coba bertanya, emang kalau
medan magnet ini menembus loop pada rangkaian 2, apa yang terjadi? Sekarang kita lihat. Kita lihat. Perhatikan. Coba kalian perhatikan jarum pada voltmeter ini. Pada saat kondisi si saklarnya adalah off, berarti tidak ada arus. Pada saat saklarnya on, ulang lagi. Perhatikan jarum di sini. Pada saat saklarnya on, akan ada arus, sehingga voltmeter yang ada di sini akan dipakai. Jadi akan ada arus. Arus ini akan menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya ada yang nembus loop yang di rangkaian kedua. Pada saat itu voltmeter akan bergerak, tapi habis itu dia kembali. Pada saat voltmeter bergerak, artinya ada tegangan. Kalau ada tegangan, berarti ada arus. Yang pertanyaan, arusnya dari mana? Terus habis itu, sempat ada arus, terus habis itu nanti voltmeter jarumnya udah kembali ke 0, terus habis itu udah nggak gerak-gerak lagi. Si Faraday ngelihat itu, jadi dia berpikir, loh kok ada kayak gini? Apakah alatnya salah? Habis itu, perhatikan, si Faraday, saklar dari on ini, si saklarnya dia matikan. Kalian perhatikan jarum pada voltmeter, pada saat saklar dimatikan, arus hilang, medan magnet hilang. Sehingga, dan jarum di voltmeter bergerak sebentar. Dan habis itu dia kembali lagi. Jadi pada saat saklarnya tiba-tiba mati, jarumnya bergerak lagi. Coba pertanyaan, kenapa kok bisa gerak-gerak? Apakah voltmeternya emang rusak beneran gitu kan? Nah, ternyata akhirnya setelah melakukan percobaan berulang kali, saklarnya dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, matikan. Ternyata Faraday itu, dia tuh berpikir, oh ternyata jarum voltmeter yang ada di rangkaian kedua itu akan bergerak kalau ada perubahan posisi saklar. Timbul pertanyaan, kok bisa? Emang apa yang terjadi? Kok bisa hubungannya antara saklar di rangkaian 1 dengan voltmeter di rangkaian 2 gitu kan ya? Jadi ini berubah posisi, jarum bergerak. Hubungannya. Jadi ternyata setelah diteliti, kata Faraday, perubahan jarum pada voltmeter itu akan terjadi kalau jumlah flux magnet yang menembus loop bidang pada loop di rangkaian kedua itu berubah terhadap waktu. Maksudnya apa? Maksudnya nanti akan kita lihat, dan ini sama dengan, dan perubahan ini akan menghasilkan medan listrik yang pada lintasan loop ini. Jadi dot DL. Dan ini adalah hasil percobaan si Faraday. Dimana kalau hasil percobaan ini kita bandingkan, bedanya di mana? Sorry ya, ini saya ada yang salah. Salah notasi. Harusnya integralnya itu, yang ini tuh bidangnya, nah harusnya ini integralnya bukan integral tertutup. Karena yang tertutup itu adalah si lintasan. Nah, jadi bidangnya itu cuma ada lintasan, nah bidangnya berarti cuma satu, jadi bukan nah. Jadi harusnya seperti ini nih. Nah sekarang pertanyaannya, bedanya di mana ini? Ini hasil percobaan. Tapi ternyata si Faraday bilang, hukum saya kayak gini loh. Bedanya ada di tanda minus ini. Nah, apa arti tanda minus? Si Faraday ingin bilang, tanda minus ini berkaitan dengan sifat lembang. Nah, timbul lagi pertanyaan berikutnya. Apa sih artinya lembang? Yang namanya lembang itu adalah, apa ya yang namanya lembab itu? Yang namanya lembab itu adalah posisi mager. Maksudnya gini, kalau misalnya kamu punya HP ini kamu taruh di meja. HP ini akan terus di meja, dia nggak akan berubah kemana-mana, nggak akan berubah posisi, nggak akan kemana-mana kalau nggak ada yang mindahin dia.
Jadi kalau udah kita taruh, ya udah sampai kapanpun dia bakal di situ aja, nggak akan kemana-mana. Itu yang namanya lembab. Contohnya lain, kamu kalau udah tidur, maunya tidur terus, nggak mau bangun. Itu artinya lembab. Jadi mempertahankan posisi semula. Nah, medan listrik dan medan magnet juga bersifat lembab. Dia ingin mempertahankan posisi semula. Maksudnya gimana? Sekarang kita lihat. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar rangkaian kedua. Ini adalah posisi saklar pada rangkaian satu. Pada saat rangkaian satu ini saklarnya adalah mati, dia tidak ada arus, sehingga tidak ada medan magnet dan tidak ada medan magnet yang menembus loop di rangkaian kedua. Nah, sekarang saklar dihidupkan. Kalau saklar dihidupkan, akhirnya akan ada medan magnet yang dihasilkan oleh loop di rangkaian satu yang menembus loop di rangkaian kedua. Nah, medan magnet itu bersifat lembab. Jadi maksudnya apa? Tadinya nggak ada yang nembus, tau-taunya tiba-tiba muncul. Karena dia nggak pengen ada kemunculan ini, berarti si loop yang di rangkaian kedua ini harus menghasilkan medan magnet yang melawan medan magnet yang muncul mendadak ini. Jadi si loop ini harus menghasilkan, loh, ada medan magnet, yuk saya harus menghasilkan medan magnet yang melawan kemunculan yang warna biru ini, yang arahnya bersebalikan. Sehingga medan magnet yang warna biru ini akan menghasilkan arus. Di mana arus ini nantinya akan menggerakkan posisi voltmeter, dan habis itu udah medan magnet yang bisa dihasilkan cuma sebentar, karena ternyata ini tuh berkelanjutan. Maksudnya si yang biru itu ada terus. Akhirnya karena birunya ada terus, medan magnet yang dihasilkan cuma sebentar, ya udah si arusnya hilang lagi. Begitu pula pada saat kondisi saklarnya lagi on. Di sini ada medan magnet nih. Tiba-tiba saklarnya dimatikan. Berarti medan magnetnya hilang. Nah, karena dia bersifat lembab, loh, tadi ada medan magnet yang hilang. Berarti si loop ini harus menghasilkan medan magnet untuk mempertahankan yang biru ini. Berarti arahnya kemana? Ke sana. Dimana sesuai dengan aturan tangan kanan, berarti sekarang si medan magnet ini, si rangkaian 2 ini harus menghasilkan medan magnet yang medan magnet ini akan menghasilkan arus yang arahnya adalah ke arah sana. Sehingga nanti si jarum voltmeter ini akan bergerak. Terus habis itu gimana? Medan magnet yang hijau ini cuma bisa nongol sebentar. Intinya kalau udah hilang, ya udah arusnya hilang lagi. Nah, ini adalah kejadian pada percobaan Faraday. Nah, jadi itu adalah rumus Faraday. Tanda minus itu menandakan kelembaban. Berikutnya, kita akan belajar hukum Ampere. Hukum Ampere itu yang mana? Kita lihat. Hukum Ampere pada dasarnya mencari hubungan, menggambarkan hubungan matematis antara medan listrik dengan arus. Nah, hukum Ampere ini ngomong gini, jumlah medan magnet yang tangensial bla bla panjang pokoknya. Nah, kita lihat. Jumlahnya apa? Integral. Medan magnet itu apa? H. Di mana H itu adalah B dibagi mu 0. Mungkin ada yang lupa. Kok itu sih? Kan tadi saya udah pernah nulis. Kalau yang namanya H itu adalah intensitas medan magnet, atau nggak bisa kita tulis medan magnet aja. Yang namanya B itu apa? Rapat flux magnet. Rapat flux magnet. Di mana B itu sama dengan mu 0 kali H. Nah,
Sedangkan di sini ditanyakan adalah jumlah medan magnet. Berarti adalah H. Dan H itu berarti sama dengan B dibagi 5. Sekarang, oke, tangensial. Pada suatu lintasan, kalimat matematiknya adalah dot dl. Tertutup, berarti adalah integralnya adalah integral tertutup. Ini dikatakan sama dengan arus. Di mana kata si Ampere, arus ini adalah jumlah, ada jumlah lagi, arus yang menembus. Nah, ini ada J. Kalau menembus berarti adalah dot ds, suatu bidang yang dilengkapi oleh lintasan tertutup tadi. Jadi maksudnya apa? Misalkan, saya punya lintasan nih, lintasan tertutup. Pada lintasan tertutup ini terdapat medan magnet. Nah, medan magnet pada lintasan tertutup ini sama dengan, lintasan tertutup ini kan akan melingkupi suatu bidang nih, bidang warna ungu muda ini. Jumlah medan magnet pada lintasan tertutup ini sama dengan jumlah arus yang mana? Yang menembus bidang yang ungu. Nah, sekarang kita lihat, ini saya bersihin dulu. Sekarang kita lihat, ternyata kata Maxwell bilang gini, hey Ampere, hukum Ampere kamu itu kurang lengkap. Kalau kamu bilang I sama dengan integral J dot ds, sekarang timbul pertanyaan, J itu sebenarnya apa sih? Nah, saya lupa nerangin. Itu kan ada I sama J. Kalau I itu apa? I itu adalah arus. Satuannya adalah ampere. Kalau J itu apa? Nah, kita lihat ini J itu adalah vektor. J itu adalah rapat arus. Satuannya adalah ampere per meter kuadrat. Jadi kalau kita lihat, ini adalah ampere per meter kuadrat, didot rodakan dengan luas itu adalah meter kuadrat, berarti dia itu adalah, Maxwell bilang, persamaan arus yang dengan integral J dot ds ini, dapat ini ada yang salah. Ini orang berpikir, salah di mana? Kok bisa salah? Ini saya. Nah, kata Maxwell itu bisa kita lihat di rangkaian yang di dalamnya ada kapasitor, kata Maxwell. Kalau misalnya ada rangkaian ada kapasitor, kita tahu kapasitor itu sebenarnya apa? Plat konduktor. Berarti ini ada plat nih. Misalnya ini konduktor, ini ada plat. Nah, plat ini tidak saling terhubung. Berarti kalau kita lihat, ini ada plat bawah, plat atas tidak saling terhubung. Berarti gimana? Dia itu sebenarnya terlepas. Kalau terlepas, logika kita pas berpikir, berarti rangkaian ini harusnya rangkaian yang tidak bisa dialirkan oleh arus karena terlepas. Ternyata kalau ada arus ini bisa di bawah ada, di atas juga ada, jadi kesannya bisa loncat. Bisa loncat, padahal ini kan sebenarnya terbuka gitu loh. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Nah, akhirnya kata si Maxwell ini kita terapkan hukum ampere ini ke kapasitor. Di mana kata dia, di tengah-tengah kapasitor ini saya buat suatu lintasan tertutup, di mana kalau kita lihat tampilan tampak 3 dimensinya adalah, ini adalah plat bawah, plat kapasitor yang bawah. Nah, sini ada lintasan. Nah, ini adalah plat yang atas, ya. Nah, lintasan tertutup ini, lintasan tertutup ini akan melingkupi suatu bidang, ada bidang yang warna hijau, yang ini. Kita sebut bidang S1. Nah, bisa juga kita bikin bidang yang warna ungu, kayak mangkok gini. Kita sebut bidang S2. Dimana kalau kita lihat, bidang yang warna hijau ini pada dasarnya tidak ditembus, tidak bersentuhan sama sekali dengan konduktor. Berarti tidak ada arus yang lewat sini.
Sedangkan bidang yang berwarna ungu ditembus oleh kawat ini, berarti ada arus yang nembus nih, arus I. Berarti kata Maxwell, nah, berarti kalau saya menghitung integral J.ds untuk bidang yang berwarna hijau, tidak ada arus yang nembus, di sini 0. Tapi kalau saya hitung integral J.ds untuk bidang yang berwarna ungu, kan ada arus yang menembus bidang warna ungu ini besarnya I. Padahal lintasan tertutupnya adalah sama-sama lintasan yang biru ini. Jadi kata Maxwell berarti harusnya kalau lintasannya sama, harusnya hasil integralnya adalah sama. Ini kok bisa beda-beda? Berarti ada yang kurang, ada yang salah dengan hukum tersebut, kata Maxwell. Terus akhirnya, soalnya kan yang namanya hukum itu kan sebenarnya harusnya berlaku untuk setiap kondisi. Kayak hukum aja kan harusnya, hukum di negara kita harusnya berlaku, baik untuk rakyat kecil maupun untuk pejabat. Nah, itu hukum yang benar. Kok ternyata ada ketimpangan, berarti ada yang salah. Entah salah dengan hukumnya, atau salah dengan penegak hukumnya. Nah, itu yang harus dibahas. Ini sekarang yang kita bahas sekarang adalah hukum Ampere. Pertama, ada yang salah nih. Harusnya jawabannya nggak boleh beda gini. Akhirnya, si Maxwell itu melakukan penelitian. Dia melihat, ini kalau di Zoom ya, ternyata katanya itu, pada saat diberi sumber tegangan, ada arus. Pada saat ini arus. Nah, arus ini pada saat nanti akan membuat di plat kapasitor ini ada muatan positif dan negatif yang saling bertukar-tukar, di mana kesannya nanti di sini nanti akan ada muatan positif, dan muatan positif ini nanti akan pindah ke plat yang di atasnya. Nanti di sini ada arus lagi. Di mana kalau ada muatan yang pindah, kata si Maxwell itu adalah ada muatan yang bergerak. Itu yang disebut dengan arus juga. Nah, arus yang ada di sini yang terjadi karena ada perpindahan atau pergeseran muatan di dalam kapasitor itu disebut dengan arus pergeseran. Yang besarnya adalah turunan terhadap waktu dari integral epsilon 0 E dot ds. Berarti sekarang arus yang ini apa? Kata Maxwell, berarti arus yang ini disebut dengan arus konvensional, arus yang bias. Jadi kata Maxwell sekarang, hukum Ampere itu adalah integral H dot dl sama dengan arus. Arusnya ada arus konvensional, ada arus pergeseran. Dan arus pergeseran inilah yang merupakan kontribusi dari Maxwell. Nah sekarang, timbul pertanyaan. Arus pergeseran ini kalau dilihat diberi notasi, notasinya itu adalah arus pergeseran itu, notasinya itu adalah ID. D itu dari displacement. Displacement itu berarti bergeser. Nah, ID adalah arus pergeseran. Kalau rapat arus pergeseran adalah JD. JD adalah rapat arus bergeser. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ini kan adalah kontribusi dari Maxwell. Nah, sekarang kita akan berpikir, kok bisa sih Maxwell bikin persamaannya seperti ini? Rumus ini tuh datangnya dari mana? Nah, ternyata kalau dilihat, ini adalah arus pergeseran adalah seperti ini. Nah, kita tahu bahwa yang namanya arus sebenarnya adalah muatan dibagi dengan waktu. Atau enggak turunan, atau enggak perubahan muatan terhadap waktu. Muatan itu sendiri, nah ini saya hapus dulu deh. Muatan itu sendiri dari hukum Gauss, bentuknya adalah integral epsilon 0 E dot TL. Ini adalah dari hukum Gauss. Berarti sekarang rapat arus pergeseran adalah apa? Ini yang diturunkan terhadap waktu. Sehingga kita dapat rumus seperti ini. Simple, itu adalah kontribusi dari Maxwell, rapat arus pergeseran. Nah sekarang, kalau udah kita lihat dari sini, oke, Maxwell udah ngasih tahu ada rapat arus pergeseran dan penurunannya adalah mudah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah,
Kalau cuma seperti itu, cuma arus pergeseran, kenapa kok harus disebut hukum Maxwell? Kan kayaknya gampang ya si Maxwell itu nurunin itu kan kayaknya cuma kayak gitu doang. Nah, kenapa kok harus namanya hukum Maxwell? Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah kontribusi dari hukum Maxwell yang bagian merah ini. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tidak ada arus pergeseran, bentuk hukum Faraday tetap, hukum Ampere tidak. Sekarang kita lihat. Emang kenapa? Nah, kita lihat. Hukum Faraday bilang, kalau ada jumlah medan magnet yang menempuh suatu bidang berubah-ubah terhadap waktu, dia akan menghasilkan medan listrik di sekeliling lintasan. Itu hukum Faraday. Jadi sekarang kalau kita lihat, kalau kita punya lintasan yang tertutup, dan lintasan tertutup ini melingkupi sebuah bidang, bidangnya adalah bidang yang abu-abu ini. Kalau medan magnet, ada medan magnet yang menembus bidang ini, dan medan magnet ini berubah-berubah harganya, dia menembus bidang dan berubah-berubah harganya, apa yang terjadi? Dia akan menghasilkan medan listrik di sepanjang lintasan ini. Gitu. Medan listrik arahnya seperti ini, berputar. Terus gimana? Selesai. Itu kalau nggak ada arus pergeseran. Kalau ada arus pergeseran, apa yang terjadi? Nah, hukum Faraday seperti ini. Hukum Ampere sekarang ditambah. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita punya suatu lintasan, ini bidang yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Kalau ada medan magnet yang menembus menembus bidang ini berubah-ubah terhadap waktu, tadi dari hukum Faraday dikatakan akan menghasilkan medan listrik. Recording stopped. Oh, recording stop. Recording in progress. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi ada yang sebentar. Tadi ada yang kelewat nggak sih? Apa koneksinya putus atau gimana? Halo? Udah Bu, aman. Aman ya, oke. Udah, sekarang berarti nggak usah ada yang diulang ya. Nah, sekarang kita lihat, berarti akan ada medan listrik yang berputar mengelilingi lintasan itu. Logikanya, kalau medan magnet yang menembus ini, yang kuning ini berubah-ubah terhadap waktu, pasti medan listriknya akan berubah-ubah juga. Sehingga kalau sekarang saya buat suatu lintasan warna hijau ini, lintasan ini jadi kayak cincin gitu ya kalau kita lihat gambar. Berarti sekarang medan magnet yang menembus bidang yang dilingkupi oleh lintasan berwarna hijau ini juga berubah-ubah terhadap waktu. Dimana kalau kita lihat di hukum Ampere, kalau ada medan listrik yang menembus bidang berubah terhadap waktu, dia akan menghasilkan medan magnet di sekeliling lintasan tersebut. Akhirnya, karena di sini berubah terhadap waktu, nah di sekeliling lintasan berwarna hijau ini akan dihasilkan medan magnet. Karena yang merah berubah-ubah terhadap waktu, makanya yang kuning ada di sini juga berubah-ubah terhadap waktu. Dimana kalau sekarang saya bikin lagi suatu lintasan yang warna abu-abu ini, berarti yang kuning di sini menembus bidang ini, dan karena dia juga berubah-ubah terhadap waktu, dia akan menghasilkan medan magnet di sekeliling lintasan yang ini yang juga berubah-ubah terhadap waktu. Medan magnet ini, kalau saya bikin lintasan lagi, medan magnet yang ini menembus bidang yang dilingkupi oleh lingkaran hijau, berubah terhadap waktu, sesuai dengan hukum Ampere, maka di sekeliling lintasan ini akan terjadi medan magnet lagi. Medan magnetnya juga berubah terhadap waktu, dan seterusnya. Artinya apa di sini? Artinya, kawatnya ada di sini, misalkan, kabelnya ada di sisi sebelah kiri. Medan magnet harusnya ada di sisi sebelah kiri. Tapi ternyata medan listrik sama medan magnet bisa kerasa sampai ujung sana di sebelah kanan. Yang artinya apa? Ternyata medan listrik dan medan magnet itu ternyata merambat. Sumbernya di sebelah sini,
ternyata medan listrik medan magnet terasa di ujung sebelah sana. Berarti ada yang namanya perlambatan gelombang. Dan kejadian ini bisa dipelajari dengan adanya apa? Sumbangan dari arus pergeseran ini oleh Maxwell. Emang kenapa sih kalau orang tahu kalau ternyata medan listrik sama medan magnet itu merambat? Ya, kalau misalnya orang nggak tahu, kalau misalnya kita nggak tahu kalau ternyata medan listrik sama medan magnet itu merambat, nggak akan ada yang namanya antena. Jadi nggak ada yang namanya antena TV. Kita nggak bisa nonton TV. Nggak akan ada yang namanya satelit. Karena pada dasarnya pada saat ada satelit, kita bisa berkomunikasi dengan satelit. Gimana caranya? Kita mengirimkan gelombang medan listrik medan magnet ke satelit. Gelombang itu berarti kita kirimkan, jadi gelombang itu berjalan. Kalau misalnya nggak ada arus pergeseran, nggak akan ada satelit, nggak akan ada HP. Pada saat kita nyalakan HP, kita nelfon, sebenarnya HP kita ini akan mengirim sinyal ke base station, ke tower. Nah, sinyal itu bisa dikirim kenapa? Karena sinyal itu yang namanya gelombang elektromagnetik, dia itu merambat. Bayangin, nggak ada TV, nggak ada HP, betapa cupunya hidup kita. Untung ada arus pergeseran. Oleh karena itu, maka untuk menghargai kontribusi Maxwell, maka hukum Gauss, hukum Faraday, hukum Ampere digabungkan dinamakan hukum Maxwell. Selesai deh hukum Maxwell bentuk integral. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan soal berkaitan dengan hukum Maxwell. Contoh, misalkan ada soal seperti ini. Apa ya soalnya ya? Panjang sumbu Z dapat kawat berbentuk silinder. Dengan radiusnya itu misalkan, nanti kawatnya raksasa ya, radiusnya adalah misalkan 1 cm. Dan kawatnya adalah kawat pejal, berarti kawat padat. Kawat tersebut dialiri oleh arus. Dialiri arus yang besarnya adalah misalkan 2 apa ya? 2 ampere per aduh. Misalnya adalah 2 AZ, berarti diarahnya ke atas. Ampere per meter. Hitung berapa besarnya B di luar dan di dalam kawat. Kalau ada soal seperti ini, perhatikan. Share screen saya udah kelihatan kan ya? Yang saya tulis soal pakai pulpen kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Makasih. Nah, sekarang kalau ada soal seperti ini, yang harus kita lakukan pertama kali adalah apa? Harus kita gambar dulu. Kita gambar dulu. Gambarnya gimana? Misalkan ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu Z, sumbu X, ini adalah sumbu Z. Kita gambar, ini adalah Y, ini adalah X, ini adalah Z. Kawatnya di mana? Ini kita gambar kawatnya kita gambar warna hijau biar lucu. Ini kawatnya. Terus
Ini kawatnya, sepanjang sumbu Z gitu ya. Nah, di mana kalau misalnya kita mau lihat tampilan kawatnya dalam bentuk 2 dimensi, berarti kalau misalnya perlu nih. Ini sumbu Y, salah sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu Z berarti ke arah kita. Nah, kawatnya yang mana? Nah, berarti kawatnya kalau kita lihat dari atas, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada yang salah. Nah, sekarang kita lihat. Ditanyakan di sini ada apa ya? Ada arus, besarnya adalah yang ini nih. Nah, kalau ada arus, pasti akan ada medan magnet. Ditanyakan berapa medan magnet di luar dan di dalam. Sekarang kita lihat. Nah, kalau kita lihat, antara ini ada arus, ini ada medan magnet. Pertanyaannya adalah, kita pakai hukum yang mana? Kalau saya, salah. Kalau saya lihat di sini, nggak mungkin pakai hukum Gauss untuk medan listrik. Karena ini nggak ngomongin arus, sama nggak ngomongin medan magnet. Nah, yang ini juga nggak mungkin. Ini ngomongin medan magnet, tapi nggak ada arusnya untuk yang hukum Gauss untuk medan magnet. Pakai Faraday nggak mungkin juga. Di soal tadi nggak ada diomongin tentang medan listrik, cuman arus sama medan magnet. Berarti kita pakai apa? Pakai hukum Ampere. Jadi sekarang kita kembali, kita pakai hukum Ampere. Nanti sekarang kita tulis hukum Ampere mengatakan bahwa integral D dibagi mu 0 dot dl, di mana L-nya adalah lintasan tertutup, sama dengan integral C dot ds ditambah turunan terhadap waktu dari integral epsilon 0 E dot ds. Kan kita lihat arus yang ada di sini dia itu tidak berubah terhadap waktu. Berarti karena kan kalau berubah terhadap waktu kan berarti harusnya ada 2T atau apa. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berarti karena tidak ada perubahan terhadap waktu, arti bagian ini adalah, sehingga kita hanya perlu mengerjakan bagian yang merah sama dengan yang biru. Nah, sekarang kita lihat dulu kasus pertama. Kasus pertama adalah kasus yang di luar kawat. Nah, sekarang untuk di luar kawat, berarti sekarang kita tempatkan, ini kan kawatnya ya berbentuk silinder, kita tempatkan ini adalah titik P. Jadi kita lihat ya, ini sebenarnya bukan lingkaran. Kalau kamu lihat yang hijau ini bukan lingkaran, tapi dia tuh adalah silinder yang kamu lihat dari atas, gitu kan ya. Nah, untuk hukum Ampere, ternyata untuk memecahkan kesadaran hukum Ampere, kamu harus membuat lintasan khayal. Jadi harus buat lintasan khayal yang dilewati titik P. Dilewati oleh titik P. Nah, lintasan khayal ini kalau di buku disebut dengan yang namanya Amperian kontur. Sekarang, lintasan khayalnya kayak gimana? Terserah khayalan-khayalan kamu. Cuman karena kita pakai
kawat berbentuk tabung, berarti kan kita enakan pakai sistem koordinat silinder. Nah, berarti lintasannya seperti apa? Ini nih saya bikin lintasannya nih. Saya bikin pakai warna coklat. Lintasannya adalah yang seperti ini. Bisa juga ya. Ini adalah lintasan khayal yang saya buat, di mana ini adalah lintasan khayalnya. Lintasan khayal ini berapa jari-jarinya? Kalau yang ini kan jari-jarinya adalah ini, jari-jarinya adalah 1 cm. Kalau yang lintasan khayal ini berapa jari-jarinya? Jari-jarinya terserah adalah R. Yang pasti si R-nya harus lebih besar daripada 1 cm, gitu kan ya? Nah, sekarang kita terapkan samaan yang merah ini ke lintasan khayal. Nanti kalau kita lihat, kalau ini lintasan khayalnya adalah yang bulat ini, berarti vektor DL-nya sama dengan apa? L itu kan kalau kamu ingat di sistem koordinat silinder adalah D rho A rho tambah rho dV AV tambah dz AZ. Kalau yang D rho itu adalah keluar dari sumbu Z. Kalau yang dz itu adalah yang ke atas. Kalau kita lihat garisnya ke atas. Kalau yang AV itu adalah yang melingkar. Berarti kalau kita lihat, untuk lintasan yang warna coklat ini, vektor DL-nya adalah rho dV. Dan karena kita pakai sistem koordinat silinder, maka si bentuk B-nya adalah B rho A rho tambah dV tambah dz. Nah, sekarang B dibagi mu0 didot produkkan dengan DL. Karena DL-nya cuma arah AV, maka yang kepake cuma bagian yang arah AV juga. Berarti integralnya menjadi integral BV per mu0 AV didot produkkan dengan rho dV AV. Ini sama dengan integral BV dibagi mu0 rho dV. Integralnya adalah integral lipat 1 terhadap V. V-nya bergerak dari 0 sampai 2. Berarti ini sekarang sama dengan berapa? Sama dengan BV dikalikan rho dikalikan 2V dibagi dengan apa? Dibagi dengan mu0. Nah, untuk yang merah kita udah nemu. Nah, sekarang untuk yang biru. Sekarang untuk yang biru. Ini saya turunin. Yang biru mengatakan integral J dot ds. J dot ds itu artinya apa? Jumlah arus yang menembus bidang. Bidangnya bidang yang mana? Ini nih bidangnya adalah bidang yang saya arsir ini bidang yang dilingkupi oleh lintasan khayal yang kita buat. Nah, ini adalah bidangnya. Nah, sekarang di soal tadi dikatakan J-nya sama dengan berapa? Integral J-nya tadi kalau kita lihat lagi di soal, J-nya adalah 2AZ. Berarti adalah 2AZ. Not. Bidang ini berarti adalah bidang apa? Kalau kalian lihat lagi di sistem koordinat silinder, bidangnya adalah rho, d rho,
deviasi. Jadi bidang ini adalah, kalau misalnya kita lihat, Bu masih bingung, nih saya gambarin lagi deh ini 3 dimensinya. 3 dimensi dari bidang ini adalah yang ini. Nah, ini. Dan bidangnya itu adalah yang mana? Bidangnya adalah yang, nah, yang ini, yang coklat ini. Nah, sekarang, berarti bidang yang coklat ini adalah rho, dero, devi, AC. Nah, sekarang kita lihat, kita kerjakan lagi. Berarti ini sama dengan integral 2 rho, dero, devi. Berarti integral lipat 2. V-nya bergerak dari mana? 0 sampai 360 derajat. Nah, si rho-nya bergerak dari mana? Si radius. Nah, si radiusnya bergerak dari mana? Nah, sekarang saya mau nanya. Di daerah yang saya coret-coret warna merah ini, di daerah warna merah ini, ada arus nggak? Nggak ada, Bu. Ada arus, cuma ada di dalam lingkaran yang hijau. Berarti si rho-nya batasnya adalah sampai 1 cm. 0,01. Ini kan 1 cm adalah 0,01 meter ya. Berarti sekarang ini tuh sama dengan 2 integral rho dero adalah setengah rho kuadrat, rho-nya bergerak dari 0 sampai 0,01 dikalikan integral dv adalah v, di mana v-nya bergerak dari 0 sampai, berarti sama dengan 2 kali setengah, bisa kita hilangin aja jadi 1, berarti adalah 10 pangkat minus 2 dikuadratkan berarti adalah 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan 2V. Ini adalah yang biru. Nah, kalau kita lihat di sini, yang merah sama dengan yang biru, tambah yang hijau, tapi yang hijau adalah 0. Sehingga kalau kita balik lagi ke sini, maka berikutnya kita samain. Yang merah, gitu. V dikalikan rho dikalikan 2V per mu 0 sama dengan yang biru. Yang biru adalah 2V kali 10 pangkat min 4. Terus gimana? Saya coret. Berarti sekarang ya kita cari apa? B. Kan yang ditanyakan adalah rapat truk magnet. BV berarti sama dengan 10 pangkat min 4 dikalikan mu 0 dibagi dengan rho. Atau B di luar kawat sama dengan 10 pangkat minus 4 dikalikan mu 0 dibagi dengan rho ini adalah apa? Adalah B yang ada di luar kawat. Udah direkamkan ya? Nah, sekarang ini saya save dulu. File, save. Saya save di contoh 1. Ampere. Nah, ini contoh 1. Nah, udah selesai belum? Belum. Karena yang baru kita kerjain tadi adalah yang di luar kawat. Yang di dalam kawat belum kan ya? Nah, sekarang kita kerjakan untuk bagian yang di dalam kawat. Berarti sekarang ini saya hapus. Yang ini saya hapus. Yang ini juga saya hapus nih. Ini hapus dulu deh. Ini saya hapus. Nah, sekarang
Kita mencari untuk yang di dalam kawat nih. Caranya gimana? Gambar lagi. Ini gambarnya udah ada nih. Gambar lagi. Berarti kalau saya gambar. Sebentar. Saya gambar, ini sumbu X-nya. Ini sumbu Y-nya. Sumbu X. Sumbu Y. Kawatnya mana? Kawatnya kalau kita lihat tampak dari atas, ini adalah salah. Ini adalah kawatnya. Nah, ini kawatnya gitu ya. Di mana jari-jari kawat berapa? Jari-jari kawat adalah 1 cm. Kita ingin mencari berapa besarnya rapat peluk magnet di dalam kawat. Berarti sekarang titik P-nya di sini nih. Titik P-nya di sini. Karena di dalam kawat, ini adalah kasus kedua dalam kawat. Karena di dalam kawat, berarti sekarang saya harus bikin lintasan hayal. Lintasan hayalnya di mana? Ya di dalam kawat. Jadi saya bikin lintasannya seperti ini. Nah, saya bikin lintasan hayal saya seperti ini. Kan dalam kawat. Terus gimana? Saya hitung persamaan yang merah ini ke lintasan yang warna coklat ini. Pada saat saya hitung, sama dengan yang pada saat saya hitung untuk yang lintasan coklat yang ada di luar. Sama. Dan sekarang Bu, mau nanya Bu, misalkan kalian bingung, ini kalau yang ini jari-jarinya berapa Bu? Ini jari-jarinya berapa? Bebas, yang penting R. Yang penting si R-nya itu kurang dari 1 cm. Kenapa kurang dari 1 cm? Soalnya kan si diameter kawatnya adalah, salah. Jari-jari kawatnya tadi adalah berapa? Yang hijau ini adalah 1 cm. Ini adalah 1 cm. Nah, sekarang untuk yang merah hitungannya sama. Seperti ini. Nah, sekarang untuk yang biru gimana, Bu? Untuk yang biru, kita ingin menghitung integral J.ds jumlah arus yang menembus bidang. Bidang yang mana? Bidangnya adalah bidang yang dilingkupi oleh lintasan hayal yang kita buat. Berarti adalah kalau saya gambarkan bidangnya adalah bidang yang warna abu-abu ini. Bidang yang warna abu-abu ini, vektor ds-nya sama seperti ini. Sekarang masalahnya adalah batasan-batasannya. Kan berarti adalah integral J-nya 2AZ, vektor ds-nya adalah dot, rho D V AZ. Kalau bingung, Bu ini saya masih bingung banget misalnya. Bu ini saya masih bingung banget, ini dari mana? Kamu lihat lagi deh video tentang sistem koordinat silinder. Nah, sekarang kita lihat ini masih integral lipat 2, batasan V-nya dari 0 sampai 2 V. Nah, sekarang batasan si rho-nya dari mana sampai mana? Oke, kita lihat dari sini, perhatikan konsentrasi. Kita lihat jumlah arus yang dilingkupi oleh bidang hayal yang kita buat, berarti dari 0 sampai mana? Sampai R. Kenapa bukan 1 cm? Soalnya kalau 1 cm di daerah yang ini, misalkan ini tuh udah di luar bidang hayal yang kita buat. Daerah ini di luar bidang hayal kita buat. Jadi, karena dilingkupin yang abu-abu aja, berarti batasannya sampai R. Sehingga, Bu, berarti tinggal kita ganti. Ini kita ganti. Kita ganti jadi apa? Ini kita ganti jadi R. Sehingga sekarang kalau kita lihat, ini kita ganti.
2 kali setengah udah hilang. Jadi ini kita ganti jadi apa? Kita ganti jadi rho kuadrat. Rho kuadrat yang ini adalah 2V. Berarti sekarang ini saya hapus. Saja deh. Bentar, ini saya hapus. Jadi ini adalah yang biru sama dengan yang merah. Yang biru adalah ini R kuadrat. Kok R kuadrat? Salah, bukan R ya. Sorry. Istilahnya bukan R ya, maaf ya. R itu kan untuk yang sistem koordinat bola. Berarti ini adalah rho. Jari-jarinya adalah bukan R, tapi adalah rho. Emang ngaruhnya apa, Bu? Yang ngaruhnya ini adalah rho. Kalau ini adalah rho, ini adalah rho. Berarti ini jawabannya menjadi apa? Ini integralnya adalah integral 2V rho kuadrat. Nah sekarang kita lihat. Emang kenapa? Ini saling coret, ini rho, ini ada rho kuadrat. Ini bisa kita coret, ini kita coret. Sehingga dari sini kita lihat BV sama dengan, apa? Sama dengan rho dikalikan dengan, rho dikalikan dengan mu0. Namun bukan rho kuadrat, kan udah dicoret sama rho yang ini. Coba kalau ini saya hapus. Berarti sekarang kalau kita tulis dalam bentuk lengkapnya, maka B di dalam kawat besarnya adalah rho dikalikan mu0 dengan arah. Nah, ini adalah saya save dulu supaya nggak lupa. File save as. Ini adalah cara penggunaan hukum ampere. Sampai sini jelas? Sampai sini? Nah, itu adalah hukum ampere. Nah, ini kan udah jam 11 nih. Kita berarti sudah 1,5 jam. Kalian mau berhenti atau mau lanjut mengerjakan contoh soal yang lainnya? Kalau kalian kan harusnya di aturan kan cuma boleh 90 menit ya. Nah, kalian mau lanjut untuk Bu, lanjut aja lah setengah jam lagi untuk untuk membahas soal-soal yang lain atau gimana? Mau lanjut atau mau berhenti? Kalau mau lanjut, silakan. Yang mau lanjut silakan raise hand dulu. Jadi saya lihat banyakan mana, banyakan yang mau lanjut atau yang mau berhenti. Soalnya takutnya kalau ternyata kalau misalnya ternyata banyak yang mau berhenti, kalau saya dipaksain kan nanti jadi nggak bagus buat sayanya, buat edomnya gitu loh. Gimana? Kalian mau lanjut atau mau berhenti? Saya tunggu. Kalau yang mau lanjut silakan respon. Kalau saya lihat di sini pesertanya dari 38 orang ada 21 orang yang mau lanjut. Berarti sebagian besar mau lanjut ya. Jadi kalau gitu ya udah kita latihan soal lagi. Oke, sekarang kita latihan soal lagi. Nah, ini berarti ini udah saya save. Nanti kita coba lihat. Yuk, soal yang baru. Contoh ya, contoh soal berikutnya. Jangan. Ntar dulu. Sekarang,
Masih soal yang sama tadi. Cuman sekarang saya akan merubah soalnya sedikit. Perhatikan. Kalau ternyata si J-nya itu bukan sama dengan 2AZ, tapi misalkan sama dengan 2 row AZ. Misalkan J-nya sama dengan 2 row AZ. Bu, belum share screen. Oh iya, lupa. Nah, sekarang kita lihat, soalnya masih sama. Tapi ternyata saya rubah sedikit nih. Si J-nya sama dengan 2 row AZ. Tadi kan cuma 2 AZ doang kan ya, sekarang 2 row AZ. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara ngerjainnya? Oke, kalian lihat, oh, pengaruhnya ke yang warna biru. Berarti ini tinggal saya ganti, berarti ini ada 2 row, ini berarti tinggal saya tambahin row aja di sini. Jadi di sini ada row lagi, kayak gitu. Berarti ini saya tambahin ada di sini ada row lagi, di sini ada row. Kayak gitu aja ya, karena yang pengaruhnya, salah. Pengaruhnya cuma ke warna biru, berarti ini kalau di sini ada tambahan dikalikan row, berarti di sini dikalikan row, di sini dikalikan row, jadi di sini dikalikan row, di sini dikalikan row. Kalau kalian menjawab seperti ini, jawabannya adalah salah. Kok salah ya? Kita lihat. Kalau soal seperti ini, untuk yang merah, nggak masalah, tidak ada perubahan untuk yang merah. Tapi untuk yang integral J.ds, berarti sekarang kita lihat, untuk yang J.ds, berarti sekarang J sama dengan apa? 2 row AZ dot ini. Berarti kalau kita lihat, berarti menjadi sama dengan apa? Ini berarti sekarang, berarti ini salah nih, salah. Berarti harusnya sama dengan apa? Sama dengan integral lipat 2 dari 2 row kuadrat d row dv. Ya enggak? V-nya bergerak dari 0 sampai 2V. Si row-nya, karena kita membahas kasus yang ini, yang di luar kawat, berarti ini adalah dari 0 sampai 0,0. Sehingga yang biru ini salah, jadi harusnya sama dengan apa? Sama dengan 2 kali integral dari row kuadrat d row adalah 1/3 row pangkat 3. Row-nya bergerak dari 0 sampai 0,01. Integral dari dv adalah v yang bergerak dari 0 sampai 0 sampai 360 derajat. Itu sama dengan 2/3 dikalikan dengan 0,01 pangkat 3, berarti adalah 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 2V. Nah, yang biru jadi seperti ini nih. Ini yang biru nih, kalau kita lihat, kalau soalnya dirubah sedikit. Soalnya dirubah sedikit, artinya apa? Integral J.ds-nya harus hati-hati, nggak bisa sembarangan. Karena integralnya sekarang jadi beda. Kebayang nggak? Nah, sekarang udah kayak gitu, terus gimana? Yang biru sama dengan yang merah. Kita lihat, yang biru adalah yang ini. 2/3 kali 10 pangkat minus 6 kali 2V. Yang biru nih. Setelah J-nya kita hitung ulang. Yang merah sama dengan apa yang merah? Yang merah sama dengan BV dibagi mu 0 dikalikan rho dikalikan 2V. Sekarang baru kita bisa main coret. Berarti dari sini BV yang ada di luar kawat adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan mu 0 per 3 rho. Atau penulisan lengkapnya adalah B sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kali mu 0 dibagi 3 rho. Kita lihat B-nya jadi seperti ini. Bandingkan kalau kita salah menghitung.
Kalau kita salah menghitung, berarti ini tinggal kita tambahkan, oh ini row-nya coret, ini ada row, di sini ada row, saling coret. Hasilnya bakal beda. Nah, ini adalah yang salahnya. Jadi intinya apa? Pada saat ada soal seperti ini, boleh nggak ngapain rumus? Enggak. Kamu turunin sendiri rumusnya. Karena soalnya sama, tapi kalau J-nya beda-beda, integralnya juga beda-beda. Nah, bayang nggak yang kayak gini? Ngerti nggak sampai sini? Halo? Ngerti nggak? Berarti intinya harus kalian untuk integral-integral itu harus sudah biasa lah. Jadi kok Bu, saya lupa bagian integral-integral. Ya sudah. Ya sudah kalian belajar latihan lagi gitu. Nah, sekarang kita lihat soal baru, contoh soal baru. Ini udah di-save tadi, kita lihat soal baru. Contoh soal baru, kita bismillah dulu. Nah, sekarang ada soal nih. Ada suatu ruang ada medan listrik, ada medan magnet yang bentuknya adalah B0AZ. Dan di ruang tersebut juga ada loop. Loopnya itu radiusnya adalah 2, dan dia itu terletak pada bidang Z sama dengan 3. Ada soalnya. Pertanyaannya adalah salah. Pada suatu ruang ditanyakan adalah berapa besarnya E pada loop tersebut yang merupakan teman pasangan dari si B ini. Ini B-nya ada yang salah ya, saya hapus dulu. B-nya ternyata salah. Si B-nya itu bentuknya adalah misalkan 2 kali E pangkat minus 3T Z. Nah, jadi kalau ada B, ditanyakan berapa besarnya E yang merupakan pasangan B ini pada loop yang ada di atas. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi, ternyata persamaan tadi tidak bisa dikerjakan pakai hukum Gauss, karena untuk hukum Gauss untuk medan listrik ngomongin muatan, di situ tidak ada ngebahas tentang muatan. Hukum Gauss dan magnet ngomongin sifat medan magnet, di sini cuma ngomongin medan magnet doang, nggak ngomongin tentang medan listrik. Nah, hukum Faraday dan Ampere membicarakan hubungan antara medan listrik dan medan magnet. Faraday dan Ampere. Ampere juga. Yang kita pakai yang mana? Karena di soal tadi nggak ada ngomong-ngomong tentang arus, berarti kita pakai adalah yang Faraday. Berarti kalian harus bisa membedakan soal ini kita pakai hukum yang mana. Karena ini nggak ada ngomongin arus, mungkin pakai Ampere. Karena ini nggak ada ngomongin tentang muatan, nggak mungkin pakai hukum Gauss untuk medan listrik. Karena ini ada campuran, berarti
Yang memungkinkan adalah kita pakai hukum Faraday. Berarti kita pakai Faraday. Faraday ngomongnya apa? Faraday mengatakan bahwa integral tertutup dari E dot dl sama dengan turunan terhadap waktu dari integral B dot ds, tapi ada minusnya. Itu Faraday. Nah sekarang, angka pertama gimana? Sebaiknya kalau ada soal-soal seperti ini, kamu gambar dulu. Misalkan saya langsung gambar aja 2 dimensinya. Misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sumbu Z berarti adalah keluar mengarah ke kita. Nah, loopnya mana? Loopnya adalah, misalkan yang warna biru ini, loopnya adalah ini nih. Yaitu kalau kita lihat berarti loopnya ini sebenarnya melayang gitu ya, melayang karena dia tuh kan di posisi Z sama dengan 3. Nah sekarang ternyata selain ada loop ini ada juga medan magnet. Medan magnet ini adalah arahnya AZ. Jadi di daerah sini tuh bakal ada medan magnet yang arahnya adalah AZ, berarti arahnya adalah kalau misalnya saya gambarkan medan magnetnya. Si medan magnetnya itu arahnya adalah keluar, berarti kalau keluar itu, nah di sini ada medan magnet yang arahnya adalah keluar. Jadi kalau ada medan magnet, di sini bakal ada apa ya? Mesti sesuai dengan hukum Faraday, kalau ada medan magnet yang berubah terhadap waktu, dia akan menghasilkan medan listrik di sekeliling loop ini. Ini soalnya ada yang salah ya, ada yang kurang. Pada suatu ruang ada B dalam loop. Nih dalam loop, nih ada kalimat tambahan. Jadi B ini hanya ada di dalam loop. Nah, sekarang ditanyakan adalah berapa E. Nah, sekarang kita hitung dulu yang warna merahnya ini. Integral B dot ds artinya B yang menembus bidang. Bidangnya yang mana? Bidangnya adalah bidang yang diarsir yang ini. Ini adalah bidangnya. Di mana? Kalau kita lihat si vektor ds-nya itu sendiri, kalau bidang pasti ada vektor ds-nya. ds-nya sebenarnya apa? Rho, d rho, dv, ac. Jadi kalau kita lihat, minus d per dt dari integral b dot ds, b-nya berarti adalah 2 kali e pangkat minus 3t az, didot produkkan dengan rho, d rho, dv, ac. Berarti sekarang ini sama dengan minus turunan terhadap waktu dari ini adalah integral terhadap rho dv, berarti menjadi integral lipat 2 e pangkat minus 3t rho d rho dv. V-nya bergerak dari 0 sampai 2V. Nah, si rho-nya bergerak dari mana? Bidang ini, si radiusnya adalah berapa? 0 sampai. Radiusnya adalah 2 di sini, adalah 2. Jadi kalau kita hitung sama dengan minus d per dt. Nah, 2 sama E pangkat minus 3T itu tidak ada unsur rho sama V-nya, berarti bisa kita keluarkan 2 kali E pangkat minus 3T. Integral rho d rho adalah setengah rho kuadrat, rho-nya bergerak dari 0 sampai 2. Integral dv adalah V, di mana V-nya bergerak dari 0 sampai 2V.
Sekarang kalau kita lihat ini berarti sama dengan minus D per dt dari integral 2 kali E pangkat minus 3T. Nah, ini berarti adalah setengah kalikan 4 dikurangi 0. Berarti ini adalah 2. Ini adalah 2V. Ini salah tulis, ini bukan integral ya. Ini harusnya adalah kurung kurawal. Nah, sekarang yang dalam kurung kurawal ini kita turunkan terhadap T. Dan kita minuskan berarti menjadi sama dengan minus yang ini tidak diturunkan yang 8V dikalikan dengan ini E pangkat minus 3T kalau diturunkan terhadap T menjadi minus 3 dikalikan E pangkat minus 3T. Berarti sama dengan 24V kali E pangkat minus 3T. Ini baru yang merah. Masih ada yang hijau. Yang ditanyakan adalah berapa yang hijau. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat di sini. Kita lihat yang hijau. Yang hijau adalah integral tertutup dari E dot dl. Tadi kita udah lihat gambarnya. Kalau ada medan magnet menembus bidang, di sekeliling loop ini akan ada medan listrik. Nah, berarti vektor dl-nya adalah apa vektor dl-nya? Berarti vektor dl-nya adalah rho dv av. Ini adalah vektor dl-nya. Di dot produkkan dengan apa? Berarti si E-nya pasti bentuknya adalah ev av. Jadi ini menjadi integral ev rho dv. V-nya berarti dari 0 sampai sama dengan berapa? ev dikalikan rho dikalikan 2V. Nah, sekarang yang hijau sama dengan yang merah. Berarti sekarang EV dikalikan rho dikalikan 2V sama dengan yang merah. 24V kali E pangkat minus 3T. Sehingga yang kita cari adalah EV sama dengan berapa? Ini kita coret jadi 12, berarti adalah 12 kali E pangkat minus 3T dibagi rho. Atau E pada loop, kalau kita tulis secara lengkap adalah 12 kali E pangkat minus 3T dibagi rho dengan arah. Nah, ini contoh pengerjaan soal dengan menggunakan hukum Faraday. Ini saya save dulu. Sampai sini jelas? Nah, Bu masih bingung. Kalau misalnya kalian masih bingung, kalau misalnya alhamdulillah kalau jelas, tapi kalau misalnya masih ada yang bingung, nggak apa-apa. Ini kan kita kurang latihan ya, baru latihan. Jadi sekarang tugas kalian adalah gimana kalian baca buku textbooks-nya, kalian lihat di situ ada berbagai contoh tentang contoh soal, tentang latihan-latihan, kalian coba kerjakan. Nah, sebenarnya kita udah nggak ada waktu nih untuk bahas soal, untuk kuis itu kita udah nggak ada waktu. Tapi, saya akan bikin tugas, bikin PR. Saya akan bikin PR, kalian kerjakan. Nanti habis itu akan saya bahas PR-nya. Sehingga nanti kalian pada saat kalian lihat pembahasan PR, nanti kalian mengerjakan lagi, kalian sudah bisa. Ya, hanya bisa seperti itu, karena waktu kita kurang. Karena kalian harus bisa belajar mandiri sebenarnya. Ya udah jam 11:21. Udah cukup nih dari saya kayaknya gitu ya. Jadi untuk selanjutnya adalah kalian tinggal nantikan launching PR saya dan kalian coba kerjakan dengan kalian melihat contoh-contoh pembahasan yang sudah pernah saya bahas. Itu aja dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya.
kita ketemu lagi minggu depan, dan minggu depan itu adalah minggu yang ke-7. Recording stopped. Nah, minggu ke-7 kalian akan UTS. Bahannya adalah hukum Maxwell bentuk integral dan hukum Maxwell bentuk diferensial yang akan kita bahas minggu depan. Ya sudah, terima kasih atas perhatiannya. Tolong semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Bu.